berdoa. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kalau Tuhan sudah bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami ingin ibadah. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam namamu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujiannya, judulnya apa sih? Tuhan Yesus baik. Kita mau nyanyi ya. Ya, gerakan ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
juga hambamu yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu kita. Dengerin ya. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali. Kalau tadi kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, pagi ini di minggu yang pertama di bulan Oktober, tanggal 3 Oktober 2021, kita boleh bertemu kembali dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita mau sama-sama buka Alkitab kita di dalam Efesus 5 dari ayat 1. Nanti kita lompat-lompat. Kita buka dari Efesus 1. Ya, kalau sudah dapat kita baca sama-sama ayat 1 sampai 3. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita sampai ayat 2 saja. Hidup kita sebagai anak-anak terang, dikatakan tadi, ya. Jadi kita harus menjadi penurut-penurut Allah karena kita sudah dibebaskan, ya. Karena Kristus yang telah mengasihi kita, yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita dan menyelamatkan kita. Bagaimana kita harus menjadi anak-anak terang? Kita lompat lagi, baca di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita hidup jangan sembarangan. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, harus menjadi anak-anak terang, dikatakan. Perhatikan cara hidup kita, bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Tahu nggak orang bebal? Sudah kasih tahu tidak mau melakukan. Tetapi sebagai orang arif, orang yang bijaksana, mendengar firman Tuhan lalu melakukannya. Ya, kita harus menjadi orang yang arif, ya. Jangan hidup semena-mena. Ayat 16 nih, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebagai anak-anak terang, kita harus menggunakan waktu yang ada. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita diberi waktu 1 hari 24 jam. Sekarang kalian sudah ada yang sekolah tatap muka ataupun yang masih di rumah, ya. Kita diberi waktu untuk belajar cuma sampai 4 atau 5 jam ataupun belum sampai 5 jam, ya. Kita sudah diberi waktu sama Tuhan 24 jam. Kurang 4 jam, 20 jam lagi digunakan untuk apa? Gunakan, kata firman Tuhan, apa? Pergunakan waktu yang ada. Bukan langsung titik tapi koma, karena hari-hari ini adalah jahat.
Ya, firman Tuhan sudah mengatakan hari-hari ini jahat. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan hari-hari ini jahat karena kita tahu ya, saat ini kita susah berkumpul karena adanya ya COVID-19. Kita sudah mengalami 2 tahun ya tidak bersama-sama ke gereja. Dikatakan gunakan hari-hari ini dengan sebaik mungkin ya. Dikatakan kita harus menggunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat ya. Coba kita buka lagi dalam 2 Timotius 3 dari ayat 1 sampai ayat 4. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, kita memasuki akhir zaman. Ayat 1. Yo, kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan masa yang mudah. Ya, kita sudah merasakan kan saat ini mau jalan ke mall aja kita susah, harus sudah divaksin ya, kita harus tetap di rumah ya. Dikatakan hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Ayat kedua, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, kalau kita lihat di sekeliling kita saat-saat ini, banyak anak-anak yang melawan kepada orang tua, bahkan dengan masalah sepele menjadi pertengkaran ya. Kalau kita lihat ya, keadaan saat-saat ini ya, firman Tuhan sudah beritakan kepada kita keadaan manusia pada akhir zaman bukan masa yang mudah, tapi masa yang sukar ya. Orang tersinggung sedikit ribut ya, apalagi yang sekolah nih, memasuki SMP, SMA, pulang sekolah bukan pulang ke rumah tapi tawuran. Jadi kalau anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu ya, jangan melakukan ini. Tadi dikatakan kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi contoh. Om akan berikan satu contoh ya, di mana ada satu pemuda atau remaja yang menggunakan, dikatakan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini dikatakan hari yang jahat ya. Siapa yang menjadi contoh? Kita buka di dalam kitab Daniel ya, Daniel 6. Kita tahu Daniel dan temannya Sadra, Mesak dan Abednego ya, waktu bangsa Israel kalah perang dengan bangsa Babel, dia dibawa dari Israel ke Babel menjadi tawanan, tapi dia dikasih pelajaran oleh Raja Babel ya, bahkan dia menjadi orang kedua dari raja. Kalau sekarang jadi presiden, orang kedua presiden, yaitu wakil presiden. Kenapa Daniel begitu dipakai oleh
Raja Nebukadnezar, karena Tuhan tahu Daniel ya dan teman-temannya begitu mempergunakan waktu yang Tuhan berikan. Sebab apa? Kita baca di dalam Daniel ayat pasal 6 ayat 11 dikatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Ya. Daniel sehari 3 kali datang kepada Tuhan, menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Dia datang berlutut, ya. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji nama Tuhan. 3 kali sehari. Kalau kita kadang-kadang memang 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Sarapan pagi, makan siang, makan sore, baru berdoa. Ya, jadi kita harus ganti. Bukan begitu kita berdoa. Seperti Daniel, ya. Sehari 3 kali, saudara kita 5 kali, 1 hari, ya, dia berdoa. Nah, Daniel 3 kali sehari berdoa. Dia berlutut, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi apa dikatakan? Daniel dekat kepada Tuhan. Apa tidak ada ancaman bagi Daniel? Ada kan? Kalian sudah tahu toh? Karena Daniel ya tidak mau menurut ya, titah raja menyembah dewa, tapi dia datang menyembah kepada Tuhan. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dimana kalau kita masuk ke kandang singa yang lapar, pasti kita diterkam toh. Tapi Daniel, ya, saat Daniel dimasukkan ke gua singa, ya, raja sangat sayang kepada Daniel. Ya. Coba kita baca lagi di ayat yang ke-22. Ya, setelah Daniel dimasukkan ke gua singa. Lalu ya, di ayat ke-21-nya. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel. Raja pagi-pagi benar dia datang. Dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel. Raja berkata kepada Daniel, hambanya Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Kita baca ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Amin. Daniel difitnah oleh orang-orang bangsa Babel karena dia tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat raja, tapi Daniel menyembah kepada Allahnya, Allah Israel yang hidup. Dia beresiko dimasukkan ke gua singa yang sangat lapar. Raja sangat sedih. Pagi-pagi raja datang menengok Daniel, ya, di gua singa. Dia katakan dengan suara sayu, dia takut Daniel sudah menjadi mayat, sudah dimakan tubuhnya oleh singa-singa. Tapi dikatakan apa? Daniel jawab, ya, Allahku
ya telah mengutus malaikatnya ya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Jadi ada pertolongan dari siapa? Dari Allah Tuhan kita yang hidup. Sampai-sampai singa itu diam mulutnya karena dikatupkan tidak bisa memangsa Daniel. Ya. Kita balik lagi. Kenapa kita harus mempergunakan waktu yang ada? Ya. Karena hari-hari ini jahat. Gunakan waktu yang ada. Tuhan berikan kita waktu 24 jam. Ya. Kita harus seperti Daniel. Ya. Beranilah seperti Daniel. Dia pegang terus kebenaran. Walaupun di dalam gua ada singa, tetapi Tuhan menolongnya. Ya. Gunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, karena hari-hari ini jahat. Ya, dikatakan ayat terakhir, ayat yang ke-17 dari Efesus 5. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kalau anak-anak Tuhan yang sering berdoa, ya datang seperti Daniel, berlutut, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan, dan dekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, seperti Daniel dalam bahaya, dia kirimkan malaikatnya Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, ya, belajar mulai hari ini menggunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya. Dan janganlah kita bodoh, tetapi usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Kalau kita tidak pernah berdoa, membaca firman Tuhan. Ya. Jadi mulai sekarang belajar seperti Daniel. Ya, Daniel datang mengarah kepada di atas loteng menghadap Yerusalem. Kalau kita datang kepada Tuhan berlutut, Yerusalem adalah gambaran dari rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan adalah tubuh kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan berlutut, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bernyanyi, ya. Setelah itu baca firman Tuhan, berdoa buat orang tua, buat kita semua, buat saudara-saudara kita, terlebih buat teman-teman kita sekolah, bahkan buat bangsa dan negara kita. Ya, saat ini kita mau belajar menggunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, belajar, usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dari anak-anak sekolah minggu, ya, sampai kita remaja, sampai ke kaum muda, sampai ke orang tua, kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, firman Tuhan Om selesaikan. Mari kita berdoa. Nanti Om mau berdoa buat kalian. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, supaya hamba sudah memberikan firman-Mu kepada anak-anak kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menyempurnakan firman-Mu ini, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya, dan bukan saja menjadi pendengar, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan pakai mereka ya Tuhan, baik mereka yang sudah
belajar tatap muka maupun masih online ya Tuhan. Tolong dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu ini, minggu kami, anak-anak ini boleh menjadi terang-Mu Tuhan, karena anak-anak-Mu yang begitu setia setiap minggu mengikuti jam ibadah walaupun secara online ya Tuhan. Kami percaya ke depan kami pasti boleh bersama-sama kembali mengikuti ibadah sekolah minggu ya di gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa sepanjang minggu ini ya Tuhan, ke depan untuk anak-anak kami. Engkau memberkati mereka dalam sekolahnya, dalam studinya ya Tuhan. Biar mereka boleh mempergunakan waktu yang ada yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya, dan selalu tetap mengadakan saat teduh, berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Memberkati orang tua mereka ya Tuhan, mama mereka, papa mereka yang bekerja maupun yang berusaha ya Tuhan. Kakak-kakak mereka, adik-adik mereka, Tuhan memberkatinya seisi rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Hanya firman Tuhan ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, gimana adik-adik? Udah didengerin kan firman Tuhannya? Jangan lupa untuk minta pembimbingan Tuhan ya adik-adik, agar kita dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan Cidila? Setuju dong Cici Mel. Terus kita juga jangan lupa menerapkan 5M. Apa itu Cici? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, apalagi sih Ci?